Halo semuanya. Oke, sebelumnya gue mau meminta maaf karena pembahasan ini memakan waktu yang lama banget. Soalnya ya belakangan ini gue ada cukup banyak pembahasan yang harus gue bahas pada saat itu juga. Jadi ya dikarenakan saat ini jadwal pembahasannya lagi cukup senggang, maka dari itu untuk video kali ini gue akan membahas episode ke-8 dari season pertama kartun Hell of a Boss. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, buat kalian yang masih ingat, dulu pada saat gue baru selesai membahas background dari kartun Hell of a Boss dan juga Has Been Hotel, baik dari kalian meminta gue untuk membuatkan pembahasan mengenai seluruh cerita dari season pertama kartun Hell of a Boss. Cuman pada saat itu, gue berusaha menahan dalam membuat pembahasan tersebut karena gue berencana akan membuat pembahasan itu apabila semua episode dari season pertama sudah rilis. Nah, awalnya gue mengira kalau season pertama ini bakal memiliki 8 episode karena VivZipPop-nya sendiri sudah memberitahu bahwa season pertama bakal diakhiri dengan episode ke-8. Tapi tiba-tiba VivZipPop malah mengupload episode pertama dari season kedua kartun Hell of a Boss, yang mana ini membuat season pertama dari kartun ini ternyata hanya memiliki 7 episode saja. Hal ini pun membuat gua dan beberapa fans di luar sana menjadi sangat kebingungan dan mempertanyakan apa yang membuat episode ke-8 ini menjadi dibatalkan untuk dibuat. Tapi dikarenakan VivZipPop tidak memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan ini, maka dari itu orang-orang pun akhirnya membiarkan hal ini dan menganggap bahwa season pertama Hell of a Boss hanya memiliki 7 episode saja. Nah, tapi itu semua berubah pada tanggal 24 Juni kemarin, di mana secara tiba-tiba VivZipPop malah mengupload episode ke-8 dari kartun ini. Hal ini jelas membuat gue dan banyak fans di luar sana menjadi sangat terkejut dengan kejadian ini. Meskipun VivZipPop tidak menjelaskan alasan kenapa kejadian ini bisa terjadi, namun setelah menonton episode tersebut, kita semua harusnya bisa langsung tahu alasan kenapa episode ini akhirnya ditunda. Nah, jadi episode ke-8 ini sendiri merupakan cerita sambungan dari episode ke-7, di mana episode itu menceritakan Blitzo yang berusaha menguntit Millie dan Maxi yang sedang berkencan sambil ditemani oleh Stolas agar ia bisa masuk ke dalam sana. Tetapi rencananya ini malah menjadi sangat kacau ketika ia dan juga Stolas dibully habis-habisan oleh orang-orang dan penguasa dari cincin birahi, yaitu Asmodeus. Hal ini pun membuat Stolas dan juga Blitzo menjadi sangat depresi dan mereka berdua kembali ke tempat tinggal mereka dengan perasaan yang sangat pahit. Ketika Blitzo sampai di apartemennya, ia menemukan surat dari Luna yang memberitahunya bahwa ia diajak oleh Vortex ke sebuah pesta yang digelar oleh pacarnya. Nah, episode ke-8 ini bakal menceritakan Luna yang sedang datang ke pesta tersebut. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang sepertinya pernah dekat dengannya dulu dan ia langsung mengejek Luna karena Luna sangat mudah menggila ketika sedang pesta. Hal inilah yang menjelaskan alasan kenapa Luna terlihat seperti tidak menikmati pesta ini karena ia berusaha menahan dirinya agar tidak menggila. Nah, selain itu, kita pun juga langsung ditunjukkan dengan kekasihnya Vortex yang merupakan penguasa dari cincin rakus atau gluttony, yaitu Beelzebub. Kemunculan karakter ini membuat para fans dari kartun Hell of a Boss pada saat itu sempat menggila. Ada cukup banyak orang yang memperdebatkan mengenai karakternya ini, mulai dari desainnya, sifatnya, hingga voice aktornya. Nah, ketika Beelzebub muncul dan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cotton Candy, gue awalnya merasa kayak nggak asing aja gitu dengan suaranya. Gue merasa kayak pernah gitu mendengar suara ini di salah satu videonya VivZipPop. Hingga pada akhirnya, gue baru sadar bahwa yang menyuarakan karakter Beelzebub merupakan seorang penyanyi terkenal di era tahun 2000-an, yaitu Kesha. Kemunculan Kesha dalam episode ini harusnya bisa langsung menjawab alasan kenapa episode ini mengalami delay yang cukup panjang. Karena ya berdasarkan apa yang gue tahu, untuk bisa menyewa seorang penyanyi, mereka membutuhkan syarat yang lebih ribet ketimbang harus menyewa aktor ataupun voice aktor. Karena selain harus meminta izin kepada sang penyanyi, mereka juga harus berhadapan dengan sang manajer dari penyanyi tersebut. Belum lagi VivZipPop ini merupakan studio yang sangat kecil, jadi ya wajar aja lah mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa mereka harus repot-repot mengundang Kesha? Memangnya artis ini punya hubungan apa sih dengan VivZipPop? Buat kalian yang belum tahu, sebelum Hell of a Boss atau Has Been Hotel rilis, VivZipPop dikenal karena telah membuat video animasi musik dari lagunya Kesha yang berjudul Die Young. Video tersebut sangatlah populer pada masanya, dan video tersebut juga lah yang membuat gue bisa mengenal channel VivZipPop. Selain menjadi sebuah fanservice tersendiri, kemunculan
Keisha juga membuktikan betapa niatnya kru di balik animasi ini. Nah, selain dari kemunculan Keisha, karakter Beelzebub juga membuat para fans terkejut dengan desain karakter dan juga kepribadiannya. Banyak orang berekspektasi kalau Beelzebub selaku penguasa cincin rakus bakal memiliki tubuh yang oversize, tapi nyatanya Beelzebub justru malah memiliki tubuh yang sangat ramping. Selain itu, desain karakternya yang merupakan pergabungan dari seekor anjing dan juga lebah membuat para fans bertanya-tanya, apakah Beelzebub ini dapat dikategorikan sebagai ras Hellhound? Kalau misalnya iya, lalu bagaimana Beelzebub bisa berkuasa? Mengingat ras Hellhound sendiri merupakan ras yang paling rendah di neraka. So ya, cukup banyak sekali pertanyaan yang menyelimuti karakternya ini. Bahkan gue juga belum sempat mempertanyakan bagaimana Beelzebub akan memunculkan kembali karakter ini untuk kedepannya. Apakah ia bakal tetap disuarakan oleh Keisha atau orang lain? Tapi ya, terlepas dari semua pertanyaan tersebut, satu hal yang sangat gue suka dari karakternya ini adalah dari sifatnya yang ternyata sangat ramah. Bahkan kayaknya dari semua karakter yang pernah muncul di Helluva Boss, Beelzebub merupakan karakter dengan aura yang paling positif. Ya, memang banyak orang yang berspekulasi bahwa pastinya ada hal yang sangat tidak baik yang disembunyikan oleh karakter ini, tapi untuk sekarang kita anggap saja bahwa karakter ini memiliki sifat yang paling baik yang pernah ditunjukkan dari karakter-karakter yang ada di kartun Helluva Boss. Nah, meskipun Beelzebub memperlakukan Luna dengan sangat baik, tapi sayangnya Luna tetap merasa tidak nyaman dengan pesta tersebut dan memutuskan untuk pulang dengan meminta Blitzo untuk menjemputnya. Tetapi sebelum pulang, Luna sempat diajak oleh seekor Hellhound lain untuk kembali ke pesta dan Luna langsung kembali tertarik kembali ke pesta itu. Momen ini menunjukkan bahwa alasan kenapa Luna mau ke pesta tersebut adalah karena ia sangat jatuh cinta kepada Vortex. Namun setelah melihat bahwa kekasihnya Vortex merupakan orang yang jauh di atas dirinya, Luna pun akhirnya menjadi insecure. Tapi ketika ada Hellhound lain yang mengajaknya, ia pun tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut. Setelah berusaha meyakinkan Blitzo, mereka berdua pun kembali ke dalam pesta, di mana Blitzo yang pada titik ini sedang dalam kondisi yang sangat down langsung menggila di dalam pesta itu dengan meminum banyak sekali minuman. Bahkan saking kacaunya, ketika Blitzo ditantang oleh Beelzebub untuk beradu minum, Blitzo langsung mengalahkannya dalam sekejap, yang mana tantangan tersebut tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya. Hal ini jelas membuat Beelzebub sangat terkejut karena ia sadar bahwa Blitzo sedang berada di titik yang sangat-sangat parah. Ia pun berusaha memberitahu Luna mengenai hal ini, namun Luna justru malah menyangkalnya, yang padahal Beelzebub berusaha memberitahunya dengan cara yang sangat baik. Mereka berdua pun sempat akan berkelahi, tapi untungnya tidak jadi dikarenakan Luna merasa tidak enak dengan Vortex dan juga Beelzebub merasa tidak enak karena sempat melepaskan emosinya. Momen ini semakin memperkuat bukti bahwa Beelzebub memang merupakan karakter yang sangat positif, yang mana hal inilah yang membuat Luna cukup membencinya. Setelah itu Luna pun segera mencari Blitzo dan langsung membawanya pulang. Ketika sampai di apartemen, Blitzo yang masih setengah sadar sempat merengek mengenai dirinya yang merupakan seorang pria tua gagal yang akan segera mati sendirian. Ia pun juga meminta bantuan kepada Luna untuk tetap selalu menemaninya hingga ajal menjemputnya. Nah, selain episode ini menghadirkan seorang penyanyi ternama, episode ini juga memberikan penjelasan tambahan untuk lore dari kartun Helluva Boss. Bahkan kehadiran episode ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang timbul dari episode-episode terbaru di season kedua. Salah satu contohnya adalah pada episode kedua, di mana dalam episode tersebut kita diperlihatkan dengan Luna yang berusaha menenangkan Olivia dengan menjelaskan bagaimana ayah mereka sangat mencintai mereka walaupun seringkali melakukan berbagai kesalahan. Nah, buat penonton biasa, momen ini terlihat tidak ada masalah sama sekali. Tetapi buat para penonton yang kritis, mereka pasti sadar bahwa momen ini sangat janggal karena tidak ada pembangunan sama sekali. Sebelum episode tersebut rilis, kita tidak pernah mendapatkan satupun episode yang menunjukkan interaksi antara Blitzo dan juga Luna yang bisa membuat Luna memiliki pikiran seperti ini. Nah, dengan kemunculan episode ke-8 ini, kejanggalan pada momen tersebut akhirnya bisa tertutupi. Selain dari momen tersebut, kemunculan episode ini juga menjadi pembangunan awal atas konflik besar yang akan dialami oleh Blitzo pada season kedua ini. Yes, permasalahan tersebut adalah ia menjadi semakin takut apabila dirinya akan mati sendirian. Nah, awalnya Blitzo tidak merasa khawatir dengan hal ini karena ia masih memiliki Stolas yang rela melakukan apapun demi dirinya. Namun setelah melihat Stolas yang mengalami luka parah, ketakutan Blitzo akhirnya kembali muncul dan ia berusaha mencari orang lain yang mau menemaninya di saat ia akan meninggal nanti. Nah, sejauh ini sudah terdapat 2 orang yang berusaha Blitzo datangi untuk menangani masalahnya. Yang pertama adalah saudarinya yang bernama Barbie Wire, yang mana pertemuannya ini bakal menjadi salah satu konflik pada episode kelima season kedua, dan juga Vizzaroli yang kemungkinan akan muncul kembali dan menjadi karakter penting pada episode ke-6 nanti. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu
waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!